Mobil saya diserempet oleh bis tadi yang berlokot dari samping kiri. Saya itu, maka dari itu terjadi cekcok, keributan. Hal itu sebenarnya sudah selesai karena antara supir dan kondekturnya itu sudah bersalaman dengan saya dan mereka sudah mengatakan siap untuk memperbaikinya. Namun mereka hanya minta tolong kita isi dulu minyaknya Pak, baru kita berangkat. Dan mereka mengajak saya untuk ke pool. Saya menolak, saya bilang nggak usah, saya ikut. Saya khawatir di sana nanti ada yang bicara, yang keras, yang kasar, saya tersinggung. Perlu kalian ketahui, saya baru saja dapat musibah. Istri saya 10 hari yang lalu itu meninggal dan anak saya menangis di atas mobil. Saya bilang, oh ya sudah Pak, sudah bawalah mobil saya, sedikit saya sudah dikasih. Nah itu sebenarnya sudah, tapi tiba-tiba datang satu orang itu yang pakai baju putih itu, yang menggunakan di sininya ada logo Damri. Nah disitulah yang menimbulkan masalah lagi dan saya karena dibentak-bentak, lewat marah dan anak saya menangis, saya hilang dan saya tidak sadar, sehingga saya melakukan itu yang mengakibatkan tangannya. Itu senjatanya kan kecil Bu, memang sehari-hari ada di mobil karena kan kita sering suka ya kemana-mana, apa ada makanan, ada mangga, ada apa ya memang itu ada di mobil. Jadi bukan berarti sengaja saya bawa itu untuk bunuh orang, tidak. Itu memang ada di mobil. Bapak untuk hal ini menyesal atau tidak? Tentu saya sangat menyesal sekali. Saya dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan saya dengan pihak korban dan keluarga dan seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga mungkin dalam hal penilaian saya ini sangat arogan mungkin bukan ini, tapi sekali lagi saya ingin menyampaikan semua itu sama sekali saya tidak terlibat sama sekali, tapi karena memang emosi saya terpancing. Dan kenapa emosi saya terpancing seperti yang sudah saya sampaikan di awal, karena saya masih ada persoalan atas kesalahan saya juga meminta maaf kepada pihak korban atas kesalahan saya karena semua itu tidak ada kesengajaan. Bapak nyesal melakukan ini? Tentu saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal kenapa saya harus begini. Tetapi sekali lagi ini tidak ada apa kesengajaan atau niat atau dendam. Tidak ada Bu, saya nggak ada apa-apa. Saya hanya murni waktu datang ke situ hanya ingin mengisi BBM karena saya ingin pulang ke kampung sama anak saya. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada pihak korban dan keluarga? Ya, yang pertama saya meminta maaf Bu, yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan saya, dan yang kedua tentunya saya sangat berharap bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan damai, sehingga kedepannya bisa lebih baik, saya bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan keluarga pihak korban. Bapak nyesel ya? Iya, saya sangat-sangat menyesal. Terima kasih Pak ya. Pak, kenapa bisa ngelakuin hal ini Pak? Ya, karena ada kejadian pas pengisian BBM itu ada antrian dan mobil diserempet. Nah, terus ada cekcok. Saya kan karena cekcok itu pertama karena di mobil kan ada anak saya Bu, nangis. Anak saya itu baru kehilangan ibunya, jadi kurang 10 hari Bu. Nah, jadi karena saya itu, ya hal itu yang membuat saya nggak kuat Bu, terus terang saya hilang, ya saya melakukan kesalahan, ya saya minta maaf. Seperti yang sudah kemarin disampaikan, tetap bahwa ini ada senggolan kendaraan pelaku dengan bus Damri. Kemudian karena senggolan ribut,
sempat ribut duluan dengan sopirnya kena pukul 1 kali. Kemudian datang pengurus damri, nah, pengurus damrinya kena tusukan dengan senjata tajam sebanyak 2 kali, 1 kali ke arah perut berhasil ditangkis, kemudian luka di jari dan 1 kali ke arah dada, kemudian menimbulkan luka di sana. Visum sudah dilakukan dan penyidikan saat ini sudah berlangsung, ditangani oleh Polsek Kedaton. Kemudian satu lagi. Dan hasil penyidikan korbannya itu ada 2, satu saudara AR. Saudara AR ini yang merupakan sopir ya, pengemudi damri. Yang bersangkutan itu dipukul dengan menggunakan tangan terkepal, dipukul sebanyak 1 kali di muka korban. Kemudian korban berikutnya adalah saudara AR. Saudara AR ini yang kemudian kita lihat di video sempat dirangkul menggunakan tangan kiri oleh kita duga pelaku atau tersangka tadi. Kemudian nusuk yang pertama di arah perut berhasil ditangkis oleh saudara AR korban sehingga jarinya yang terluka, dan kemudian baru ditusuk lagi ke arah dada tapi tidak terlalu dalam. Jadi luka 1 jahitan di dada dan 5 jahitan di jari. Kemudian berdasarkan informasi yang didapat dan kemudian rekaman CCTV, kemudian Polresta Bandar Lampung melakukan serangkaian kegiatan, mengantongi identitas dari tersangka, kemudian melakukan pencarian, dan di hari Senin subuh kita duga pelaku tadi menyerahkan diri ke Polsek Kedaton. Kemudian dilakukan serangkaian tindakan penyidikan, akhirnya ditetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kita duga melanggar pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun. Kemudian terhadap pelaku atau tersangka tadi telah kita lakukan penahanan di Polsek Kedaton dari mulai hari Senin kemarin. Dan barang bukti yang sudah kita dapatkan saat ini berupa CCTV dan baju korban. Sementara kita juga telah melakukan pencarian terhadap senjata tajam yang diduga digunakan untuk melukai korban. Kita sudah bawa ke lokasinya tapi belum ketemu. Dan ada cerita bahwa yang bersangkutan menurut tersangka, yang bersangkutan membuang pisau tersebut karena diingatkan oleh anaknya. Jadi anaknya bertanya, "Papa pasti mau kelahi lagi ya? Makanya masih simpan pisaunya." Itulah yang kemudian membuat yang bersangkutan kemudian membuang pisaunya tadi. Jadi sampai saat ini pisau itu masih dalam daftar pencarian barang dan kita akan upayakan maksimal untuk penanganan perkara ini sehingga bisa sampai selesai sesuai dengan yang aturan yang berlaku. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.